Assalamualaikum teman-teman. Kita sekarang pada tanggal 3 Februari 2023 saya akan melakukan sholat Jumat di dekat perumahan Mino Martani, Masjid As-Salam, Jalan Layur. Sebelahnya ada TK Aba Mino Martani. Persiapan mau sholat. Banyak takjil. Bismillah. Ya, sembiang tahatut masjid dulu. Harus sedikit sopnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum rangkaian ibadah Jumat kita laksanakan, ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan. Yang pertama, keuangan Masjid As-Salam bersaldo pada Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayat. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rasa takwa itu bisa kita wujudkan dengan rasa introspeksi diri kita.
memperbanyak rasa muhasabah, melihat kembali, mereview kembali, menilai akan diri kita. Sudahkah sampai detik ini, sampai ketika kita duduk di tempat yang mulia ini, sudahkah amalan-amalan kita, tingkah laku kita, tutur kata kita, tindak tanduk kita, aktivitas kita, sudahkah semuanya itu sudah Quran dan Sunnah Rasul? Apabila semua aktivitas kita itu sudah sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasul, insya Allah kita akan menjadi golongan orang yang beriman, al-mu'minun. Allah berjanji, walladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang yang sudah mau menyatakan beriman, mereka mengatakan iman, tetapi tidak berhenti imannya itu hanya di lisan saja, aku beriman. Tetapi apa? Wa 'amilus sholihat, mereka buktikan imannya itu dengan apa? Dengan amal soleh, dengan amal kebaikan. Ulaika, maka mereka itulah ashabul jannah, yang akan menjadi penghuni, akan menjadi masyarakat, akan menjadi keluarga jannah atau surga. Hum fiha khalidun, kekal abadi di dalam surga itu. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sejenak imajinasi pikiran kita alihkan sebentar saja, dan imajinasi pikiran kita itu kita alihkan ke rumah sakit yang paling terdekat di tempat ini, maka mungkin akan lari ke rumah sakit Condong Catur yang paling dekat. Kalau kita membayangkan ke sana, maka kita akan melihat betapa banyak orang di sana itu mereka istirahat. Mereka ada yang bed rest, ada yang di ICU, ada yang di bangsa. Dan mereka saat ini merasakan satu ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa sakit. Ketika mereka itu berbaring sakit di rumah sakit itu, mereka pasti berdoa, ya Allah, andaikan aku diberikan kesehatan, ya Allah, pasti aku akan berkumpul dengan saudara-saudaraku di tempat ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat dan aktivitas lain. Maka satu hal yang perlu kita perhatikan ketika kita duduk di tempat ini, maka satu kata yang pantas buat kita ucapkan adalah kita bersyukur, alhamdulillah kita masih diberikan satu kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat pada siang hari. Makanya di dalam Al-Quran itu pasti ada beberapa kata, kalimat yang posisinya itu berhadapan-hadapan atau mungkin bertolak belakang. Maka di sini saya ambil satu kata, yakni ada kata syukur dan ada kata kufur. Ada kata syukur dan kata kufur. Menurut terminologi bahasa, tinjauan bahasa, syukur itu apa? Syukur itu menampakkan. Jadi kalau syukur nikmat berarti menampakkan kenikmatan. Kemudian apa itu kufur? Kufur adalah menutup-nutupi. Makanya ada orang kufur, ada orang kafir. Berarti orang itu menutup-nutupi. Apa yang mereka tutupi adalah kenikmatan. Kalau orang kafir menutupi dari hidayah. Itu terminologi dari bahasa. Itu kemudian istilah. Para ulama mengistilahkan apa itu syukur. Syukur adalah hatinya merasa bahagia dan tentram atas pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menyebut-nyebut pemberinya, dan yang terakhir memanfaatkan apa yang diberikan oleh pemberinya itu sesuai dengan maksud dan tujuan pemberinya itu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dari istilah itu berarti ada 3 level. Ada 3 tingkatan yang dimaknai syukur. Yang pertama adalah syukur bil qalbi. Syukur dengan hati, perasaan. Perasaan yang mengatakan bahagia ketika mendapatkan satu kenikmatan. Tetapi maaf, kebanyakan manusia itu merasa itu menjadi satu kenikmatan dikala kenikmatan itu yang besar. Kalau kita mendapatkan kenikmatan yang kecil, mereka belum bisa mengatakan, ini nikmat ya Allah. Tapi begitu merasakan nikmat yang besar, mereka mengatakan, ini karunia dari Allah, ini kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.
bisa mengatakan itu nikmat karena mendapatkan nikmat yang besar, umpama usaha untung banyak, bekerja naik jabatan, gaji tambah banyak, tambah fasilitas, itu baru mengatakan satu kenikmatan. Tapi sebetulnya sidang yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang kecil itu akan menjadi satu kenikmatan yang besar ketika nikmat yang kecil itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita. Pada zaman dulu kala ada seorang khalifah bernama Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari Bani Abbasiyah. Beliau lahir tahun 766 Masehi dan meninggal pada tahun 809 Masehi. Berarti beliau memerintah khalifah itu ketika umur 43 tahun, setelah itu meninggal dunia. Masih muda. Suatu saat Harun ar-Rasyid ini merasa haus. Ketika merasa haus, kemudian meminta satu minuman kepada pembantunya. Wahai pembantuku, saya haus, ambilkan minum. Diambilkanlah satu gelas air. Ketika mau disajikan kepada sang khalifah, di samping khalifah itu duduk seorang penasehat. Penasihat khalifah, penasihat presiden di zaman sekarang. Dan beliau adalah seorang ulama. Sebelum minuman dikasihkan kepada Harun ar-Rasyid, diambillah segelas air itu oleh sang ulama tadi. Ketika di tangan ulama itu, kemudian sang ulama ini bertanya kepada Harun ar-Rasyid, "Ya Amirul Mukminin, andaikan di dunia ini, di kota ini, di daerah ini hanya tersisa minuman satu gelas ini, kemudian kalau Anda tidak meminum, kalau Tuan tidak meminum segelas ini, maka Tuan akan kehausan, kemudian dehidrasi, kemudian meninggal. Kira-kira wahai Tuan, seberapa besar Anda akan membayar segelas air itu? Andaikan air itu hanya tersisa satu gelas air." Kemudian Harun ar-Rasyid berpikir juga, betul. Kalau saya tidak meminum air ini, maka saya akan kehausan, dehidrasi dan mati. Kemudian Harun ar-Rasyid berkata, "Wahai penasihatku, kalau di dunia ini tersisa hanya satu gelas air itu, maka saya akan membayar air itu dengan separuh harta." Bayangkan sidang jiwa yang terhormati, seorang presiden, khalifah pasti kaya. Beliau merelakan membayar satu gelas air itu untuk membayar satu gelas. Sepele buat kita, air satu gelas, kecil. Setelah itu, oh baik, kalau kamu akan membayar segelas air dengan separuh hartamu, maka silakan minum. Kemudian diminum air itu oleh sang raja, oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Setelah diminum, masuklah air itu. Setelah masuk air itu, kemudian penasihat bertanya lagi, "Ya Tuanku, ya Amirul Mukminin, itu air sudah masuk. Andaikan air itu sudah masuk di dalam tubuh kamu dan air itu tidak bisa keluar, berapa yang akan kau bayarkan kepada seorang dokter? Andaikan di dunia ini ada dokter yang bisa mengeluarkan air itu dari dalam tubuh Anda." Berpikir lagi Harun ar-Rasyid, betul juga. Kalau saya tidak dikeluarkan air ini, akan menjadi satu infeksi berbahaya buat kesehatan kita, buat tubuh kita. Akhirnya berpikir juga, ya sudah, kalau ada seorang dokter, seorang tabib yang bisa mengeluarkan air itu dari dalam tubuh saya, maka saya akan memberikan separuh sisa hartaku, akan kuberikan kepada dokter itu. Habis. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa kenikmatan itu akan kita rasakan, kenikmatan yang kecil, hanya segelas air kecil, tetapi akan dari satu kenikmatan besar ketika kenikmatan yang kecil itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ulama mengatakan, "Wala tadzakar min kulli nikmatin jawalah." Dan ingatlah, kenikmatan itu akan kau rasakan menjadi kenikmatan yang besar ketika kenikmatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita diberikan kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, umpama nikmat sehat, nikmat umur, gunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Level yang pertama, yakni nikmat bil. Yang kedua, nikmat bilisan.
Nikmat bilisan ini maksudnya adalah ketika kita sudah merasa bahagia mendapatkan kenikmatan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan pernah meminta apapun yang banyak kepada hambanya untuk mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah ini. Kalau kita suruh menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu pasti kita tidak akan bisa menghitung. Kalkulator secanggih apapun akan jebol untuk menghitung berapa nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan Allah hanya meminta satu ketika kita mendapatkan kenikmatan itu, yaitu apa? Wa qulil hamdulillah. Allah hanya meminta ucapkan dengan lisan itu semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ringan. Nikmat yang kedua. Syukur yang ketiga. Syukur yang ketiga adalah syukur bil arkan atau syukur bil amal. Ini yang paling berat. Yang dimaksud syukur bil amal di sini adalah memanfaatkan segala pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apapun sesuai dengan kehendak pemberinya. Saya analogikan begini. Ada seorang datang kepada saya, "Ustaz, ini saya kemarin beli peci kebesaran. Pakai Ustaz dong pecinya. Silakan Ustaz nanti pakai untuk sholat, untuk ngaji, atau untuk khutbah." Oh siap. Peci saya bawa pulang. Ketika sampai rumah, peci itu tidak saya pakai sesuai dengan amanah pemberinya. Tetapi peci itu saya gunakan ketika saya ke kamar mandi, ke WC. Tiap kali saya ke kamar mandi, saya pakai peci pemberian orang itu. Suatu saat pemberinya datang ke rumah saya, kemudian melihat keluar dari kamar mandi saya pakai peci pemberiannya itu. Kira-kira pasti pemberinya itu akan kecewa. Tidak sesuai dengan permintaan yang memberinya, pasti akan kecewa. Dan suatu saat nanti pasti pemberinya itu tidak akan memberikan apa-apa hadiah kepada kita tadi, sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kenikmatan kepada kita supaya kita beramal soleh, tetapi apa? Kita menggunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan yang dimaksud dari pemberinya. Maka Allah mengatakan, "Stop dulu. Aku gak ngasih kepada kamu nikmat." Mungkin kita introspeksi diri. Mungkin dalam kehidupan kita, hidup ini banyak masalah. Mungkin di kantor banyak masalah, di bisnis banyak masalah, di keluarga banyak masalah. Cek dulu kira-kira apa pemberian Allah Subhanahu wa taala yang belum kita syukuri, belum kita manfaatkan sesuai dengan permintaan yang menurut. Bisa jadi masalah timbul dari situ. Maka dari itu sidang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah jadilah kita menjadi orang yang syukur nikmat, selalu memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita ini termasuk golongan orang yang insya Allah syukur nikmat dan akan ditambah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima ayati wa dzikril hakim wa rabbil arham anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala ali Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak. Terkadang kita itu bingung. Bingungnya bagaimana? Kita mau bersyukur dimulai dari mana? Saking nikmat itu banyak sekali yang kita terima. Kita mau bersyukur dari mana terkadang bingung. Maka jalan paling sederhana menikmati syukur itu adalah dengan cara kita selalu melihat kepada yang di bawah kita.
Dan jangan pernah kita melihat kepada yang di atas. Kalau kita melihat kepada yang di atas, maka kita akan silau. Tidak akan pernah kita itu merasa cukup. Tetapi kalau kita melihat ke bawah, maka rasa syukur itulah yang akan kita terima. Contoh, umpama kita datang ke masjid ini, kita sudah membawa motor yang paling bagus, Ninja misalnya. Ketika kita bawa motor Ninja itu, kemudian hujan, berteduh kita di sana. Ketika berteduh, kita sudah membawa motor Ninja, mahal. Tidak semua orang bisa memiliki motor itu. Ketika kita berteduh di sana, kemudian hujan, lewatlah mobil. Lewat mobil. Yang bawa Ninja ini berpikir, wah, andaikan aku bisa bawa mobil, pasti tidak akan kehujanan, saya tidak akan berteduh di tempat itu. Kemudian dijuallah motor itu untuk beli mobil. Ketika sudah bawa mobil, parkir. Ketika parkir, di samping dia parkir ada mobil keluaran baru. Mikir lagi, andaikan aku bisa punya mobil seperti di samping mobil. Itu kalau kita melihat di atas, tidak akan pernah sampai, tersiksa. Nggak akan pernah cukup gitu. Tapi kalau kita melihat ke bawah, ya Allah, bawa Ninja, kita masih bawa motor bebek langsung. Ada di bebek, lihat ke bawah, ada yang pakai sepeda, alhamdulillah pakai sepeda. Lihat lagi sebelahnya, ada orang yang tidak bisa jalan kaki, pakai kursi roda. Kalau kita melihat ke bawah, maka rasa syukur itu akan menambah rasa kenikmatan dalam kehidupan kita. Dan Allah la azidannakum, orang yang merasa cukup, kemudian Allah Subhanahu wa taala masih akan menambahkan rasa kenikmatan itu kepada kita semua, insya Allah. Marilah kita berdoa dulu bersama-sama, semoga kita menjadi golongan yang senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan merasa syukur akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala ali Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran kabira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana imama. Rabbana innana sami'na munadina dinil imani an amanu fa'amana. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Jamaah pas melanjutkan sholat sunnah qobliyah.
Inilah laporan sholat Jumat di Masjid As-Salam di Minamardani, Sleman, Yogyakarta. Sampai jumpa di masjid yang akan datang berikutnya. Amin.